Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak dosen. Berikut saya akan memaparkan tugas UTS jaringan wireless mobile dengan PPT. Pertanyaannya diantaranya yang nomor 1 itu prinsip kerja komunikasi wireless network. Prinsip dasar komunikasi netkabel adalah mengubah informasi data suara video menjadi gelombang elektromagnetik (AM) yang merambat melalui udara bebas dan kemudian mengubahnya kembali menjadi informasi yang dapat dipahami di sisi penerima. Tahapan atau kuncinya nomor 1, modulisasi atau encoding. Data digital dari perangkat misalnya laptop, smartphone bisa diubah menjadi sinyal analog yang sesuai untuk transmisi. Sinyal ini kemudian digunakan untuk memodulisasi carrier wave atau gelombang pembawa. 2. Transmisi. Sinyal yang telah dimodulasi diumpamakan ke antena yang mengubah energi listrik menjadi gelombang EM yang merambat di udara pada frekuensi tertentu (frekuensi carrier). Propagasi gelombang EM bergerak dari pemancar ke penerima. 4. Antena penerima menangkap gelombang EM. 5. Demodulasi atau decoding. Sinyal yang ditangkap diubah kembali dari bentuk analog ke bentuk digital sehingga data asli dapat diekstrak dan diproses oleh perangkat penerima. Nomor 2, permasalahan utama dalam wireless network komunikasi netkabel menghadapi tantangan yang tidak ditemukan pada jaringan berkabel (kabel, tembaga atau optik), antara lain interferensi interferensi sinyal dari perangkat lain misalnya WiFi tetangga, microwave atau perangkat Bluetooth yang menggunakan pita frekuensi yang sama dapat mengganggu dan merusak sinyal yang ditransmisikan. Autotensi (attenuation), pelemahan kekuatan sinyal seiring jarak tempuh. Semakin jauh perangkat dari titik akses, semakin lemah sinyal yang diterima. Multifacting, sinyal merambat melalui berbagai jalur, misalnya memantul dari dinding, lantai, atau benda lain. Sebelum mencapai penerima, ini menyebabkan sinyal tiba pada waktu yang berbeda dengan fase yang berbeda pula yang dapat menyebabkan perusakan atau perambatan sinyal. Keamanan atau security. Sinyal netkabel mudah diakses oleh pihak yang tidak berhak karena merambat di udara. Hal ini membuat jaringan netkabel lebih rentan terhadap serangan penyadapan atau eavesdropping dibanding jaringan berkabel. Mobilitas. Pengelola transmisi koneksi (handsoffer) saat perangkat bergerak dari satu area jangkauan (sel) ke area jangkauan lain, terutama dalam jaringan seluler, adalah masalah kompleks. 3. Pita frekuensi gelombang elektromagnetik. Wireless network menggunakan gelombang elektromagnetik sebagai frekuensi carrier. Pita frekuensi ini terbagi 2 kategori besar, radio dan spektrum cahaya. A. Jaringan netkabel jenis radio (RF). Ini adalah spektrum yang paling umum digunakan, misalnya WiFi, Bluetooth, GSM, LTE, 5G. Pita frekuensi umum. Pita berlisensi limited band digunakan untuk layanan seluler 2G, 3G, 4G, sampai 5G. Frekuensi ini harus dibeli dan dilisensikan oleh operator telekomunikasi, misalnya 800 MHz, 1,8 GHz, 2,6 GHz. Pita bebas lisensi digunakan untuk teknologi umum seperti WiFi dan Bluetooth. 2,4 GHz ISM band digunakan oleh WiFi lama, Bluetooth, dan perangkat rumah lainnya. Jangkauan lebih jauh, tapi kecepatannya rendah dan rentan interferensi. Kelemahannya itu 5 GHz UANEI band digunakan oleh WiFi modern (802.11a-N-AC-AX), kecepatan lebih tinggi, kapasitas lebih besar, tetapi jangkauan lebih pendek.
6GHz band dalam kurung WiFi 6E/7. Pita frekuensi yang baru dibuka untuk WiFi memberikan kapasitas dan throughput yang jauh lebih besar. B. Spektrum cahaya. Spektrum ini digunakan untuk komunikasi berjarak pendek atau dalam ruangan yang sangat spesifik. Cahaya inframerah dalam kurung infrared IR digunakan oleh remote control TV dan komunikasi poin-poin jarak pendek. Tidak menembus dinding dan membutuhkan garis pandang dalam kurung line of sight. Cahaya tampak dalam kurung visible light communication. VLC LV menggunakan lampu LED sebagai pemancar data dengan memodulasi intensitas cahayanya pada kecepatan yang tidak terlihat oleh manusia. 4. Cara komunikasi dengan teknologi multifact atau akses untuk memungkinkan banyak pengguna media nirkabel yang sama digunakan teknik multiple access dan multifiring. Di antaranya teknologi kepanjangan, prinsip kerja, peran dalam wireless network seperti CDMA atau TDMA, WDM, VFDM. Di antaranya ini prinsip kerjanya, setiap bit dan diberi kode unik, speeding kode sebelum transdimensikan semua. Perannya digunakan secara luas. Jadi di antaranya ini seperti WDM atau Wireless Division Multiplexing. Cara kerjanya menggabungkan beberapa sinyal data di mana setiap sinyal dibawa pada jenjang gelombang cahaya yang berbeda seperti frekuensi yang berbeda melalui media strat optik tunggal. Peran tidak langsungnya umumnya bukan teknik wireless udara tetapi merupakan teknologi multiplexing krusial dalam jaringan tulang belakang atau backbone serak optik yang mendukung seluruh infrastruktur seluler dan WiFi. Kalau FFDM atau orthogonal frequency division multiplexing membagi channel yang lebih besar menjadi banyak sub-carrier pita digunakan dalam tempat sempit yang ortogonal yang tidak saling mengganggu. Data dikirim secara paralel pada sub-carrier ini. Digunakannya dalam WiFi itu /802.11a /G/N/AC/AX 4G itu dalam kurung LTE dan 5G sangat efektif melawan multifact fading. Demikian tugas UTS yang telah saya kerjakan pada dosen. Terima kasih terima kasih kepada Dr. Ucup Darussalam STMT atas perhatiannya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.